Herlin. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Septi, saya baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, tadi Bu Herlin mau cerita. Saya ingin ngobrol tentang pembelajaran di kelas. Saya sepertinya ada masalah nih Bu Septi. Oh, Saya melihat anak-anak pada mata pelajaran PPKN ya, itu kurang aktif, kemudian minatnya kurang gitu. begitu. Oh, begitu, Bu. Eh, jadi sekarang Bu Herlin mengalami kesulitan dalam pembelajaran PKN begitu ya, Bu? Iya Bu Septi, rasanya kok saya sulit mendapatkan Uh, motivasi anak-anak nih dalam pembelajaran. ya. Baik, Bu. Eh, jadi dari obrolan kita nanti apa yang ingin Ibu dapatkan nih? Eh, saya sih pengennya dari obrolan kita ini saya bisa menemukan solusi Bu gitu kan. Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, bagaimana caranya agar siswa itu aktif dalam kelas. Begitu Bu Septi. Ya, semoga saja nanti obrolan kita mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Herlin ya, Iya Bu. terkait murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Lalu bagaimana Bu? Menurut Bu Herlin agar siswa itu bisa aktif? Iya, kalau menurut saya sih Bu, caranya biar siswa aktif itu kemarin saya menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Hmm. Jadi biar mereka aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab pertanyaan dari saya gitu Bu, saya memancing siswanya. Menurut Bu Herlin nih, sekarang ini ada di level berapa murid Ibu itu, Bu? Nah, kalau menurut saya sih Bu ada di level 5 ya Bu ya, gitu. Karena mereka tuh masih dalam pembelajaran tuh kurang bersemangat seperti itu Bu, gitu kan. Kalau saya mengajar, lebih banyak diam, pasif seperti itu, gitu kan. Saya berikan pertanyaan, mereka diam. Kemudian kalau saya tunjukkan misalnya dengan gambar juga ya seperti itulah Bu. Lebih banyak pasif merekanya. Kan saya jadi bingung sendiri, Bu. Iya. Mau ngapain gitu kan. Kalau anak-anaknya seperti itu. Ditanya sudah paham, diam. Kemudian ditanya, diam gitu kan, Mas. Jadi ke sayanya bingung sendiri, Bu. Iya. Memang anak-anak sekarang ini begitu ya, Bu. Kalau ditanya diam, sudah paham diam. Giliran ditanya nggak tahu. Nah, Jadi betul, Bu. iya. Jadi kira-kira bagaimana Bu bisa upaya Ibu nantinya agar anak-anak itu bisa naik levelnya, bisa lebih aktif lagi begitu. Iya, kan dalam pembelajaran PKN itu sekarang misalnya kan saya materinya tentang perumusan dasar negara ya Bu ya. Nah, saya itu mencoba anak-anak itu ngajak mereka itu untuk bermain peran Bu dalam merumuskan dasar negara seperti BPUPKI atau Panitia 9 seperti itu gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan Bu. Wah, sangat menarik sekali itu Bu bermain peran. Saya suka sekali dan saya yakin anak-anak nanti bisa lebih bersemangat Bu dengan bermain peran ini tadi. Ini luar biasa Ibu. Iya, saya harapannya begitu Bu, gitu kan. Kalau kita sih kayaknya asik, tapi di anak-anak mau menerima nggak ya Bu ya mereka? Mau nggak ya kira-kira mereka itu ya Bu ya? Eh, ini kalau bermain peran ini biasanya anak-anak malah lebih semangat nih kayaknya Bu. Karena dia Mungkin langsung terjun langsung. Apalagi ini yang gaya belajar kinestetik, ini pasti dia sangat bersemangat sekali daripada hanya mendengarkan ceramah, daripada eh, disuruh membaca, itu sepertinya mereka akan pasif karena dia bosan dengan metode ceramah itu begitu. Kalau bermain peran rasanya ini sangat menarik dan seru kayaknya nih Bu.
Iya ya Bu ya, di sini anak-anaknya banyaknya kinestetik Bu, nggak bisa diem gitu ya. Coba saya nanti uji cobakan metode ini ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi, Bu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Herlin tadi yang bermain peran tadi? Nah, kalau ukuran keberhasilan dari saya ini Bu, kalau dalam bermain peran ini, jadi anak-anak tuh ikut dalam prosesnya gitu ya, mau aktif gitu ya dalam prosesnya, dalam proses pembelajarannya. Nah, itu Bu yang jadi ukuran saya Bu. Kan karena ini bermain peran berarti kita melihat prosesnya ya Bu ya. Iya, Mereka meresapi nggak peran yang mereka mainkan itu gitu ya. Apalagi ini dalam perumusan dasar negara kan tidak main-main ya Bu ya. iya, betul, Bu. Iya, Bu. Ini terkait bermain peran nanti, semoga saja nanti siswa lebih aktif begitu ya, Bu. Lalu, Bu, menurut Ibu kira-kira nih, adakah nanti kendala yang dihadapi saat menerapkan bermain peran ini dalam dalam pembelajaran begitu? Kendalanya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kendala mungkin ruangannya, saya harus men-setting ruangannya, ruangan belajarnya ya. Iya. Kemudian sama satu lagi saya harus mempersiapkan media-media pembelajaran dulu yang harus ada nanti saat mereka bermain peran seperti itu Bu, gitu. Teksnya saya berikan sama mereka. Kalau misalnya saya nyuruh anak-anak yang mempersiapkan teksnya atau skripnya, saya rasa mereka akan lama Bu, gitu kan. Jadi saya yang harus menyiapkan skripnya, mereka yang baca, nah baru mereka yang memainkan. Itu Bu kendalanya menurut saya Bu. Iya. Baik Bu Herlin, jadi kira-kira Bu berapa lama untuk mempersiapkan media, menyeting ruangannya, kemudian menyiapkan skripnya begitu? Ini kan saya mengajar di kelas 10-3 ya, nanti hari Kamis gitu kan. Saya kira cukuplah 2-3 hari ya Bu ya untuk mempersiapkan media, Ya, Bu. skripnya dan ruangannya nantinya Bu. 2 hari ya Bu ya. Iya. Lalu, iya. Lalu Bu, adakah barangkali seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Herlin mempersiapkan pembelajaran itu Bu? Ada Bu, itu partner saya sama-sama mengajar mata pelajaran PKN juga, gitu, Pak Miftah. Nah, dengan kelas yang paralel ya, kalau saya di 10-3, 4, dan 5, Pak Miftah itu 10-1, 10-2, jadi saya bisa berkolaborasi Bu dengan Pak Miftah nantinya. Ya, alhamdulillah Bu ya, ada partner ya Bu ya. Iya Bu Septi. Ya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Herlin mau menerapkannya di kelas nih? Nah, saya mau menerapkannya nanti Bu, hari Kamis Bu, di kelas 10-3. Hari Kamis ya Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu, dari obrolan kita ini tadi, kita review sebentar ya Bu, hasil diskusi kita. Apa yang Bu Herlin dapatkan nih dari perbincangan atau diskusi kita kali ini? Nih tadi kan awalnya saya bingung, saya ada kendala murid saya itu kurang minatnya dalam pembelajaran, kemudian mereka kurang aktif dalam pembelajaran gitu kan. Nah tapi di akhir ini saya jadi tahu kekuatan saya gitu kan, bahwa saya bisa mempersiapkan anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran nantinya dengan salah satu metode yaitu bermain peran. Wah, keren nih Bu Herlin. Kalau begitu, ini saya tunggu nih Bu Herlin cerita-ceritanya nanti bagaimana keseruannya bermain peran itu menjiwai atau tidaknya, dan pasti keaktifan anaknya bagaimana dalam pembelajaran PKN begitu ya Bu ya. Saya tunggu Iya Bu Septi cerita-cerita ya, berikutnya. semoga ini berhasil ya Bu Septi ya. Ya, insya Allah berhasil. Tetap semangat ya Bu Herlin ya. Ya terima kasih banyak ya Bu Septi, saya jadi sedikit ini terbuka nih pikiran saya, lebih tenang gitu untuk menghadapi anak-anak sekarang. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya terima kasih Bu Septi. Iya Bu, sama-sama. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Iya, terima Ya, kasih. ya, Assalamualaikum Bu Herlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi.
Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Herlin. Apa kabarnya nih Bu Herlin? Alhamdulillah baik, Bu Septi. Bagaimana kabarnya Bu Septi nih? Alhamdulillah baik Bu. Cuma saya masih ada sedikit yang mengganggu suasana hati begitu Bu. Wah, pantesan nih Bu Septi kurang ceria hari ini. Benar Bu. Apakah Bu Herlin ada waktu nih sekarang? Iya, ini Bu Septi saya lagi kosong nih jadwal ngajarnya. Boleh kalau ada yang perlu diobrolin nih. Saya ini bingung Bu. Sebentar lagi kan kita ujian semester ya Bu, minggu depan untuk anak SMP itu kan sudah ujian semester ganjil. Tapi saya itu bingung Bu, ada satu siswa saya nih yang jarang masuk, sehingga kalau jarang masuk pasti jarang mengumpulkan tugas juga begitu kan Bu? Iya betul Bu. Nah terus bagaimana lagi Bu Septi? Sudah ngobrol sama wali kelasnya? Sudah diobrolkan dengan wali kelas, cuman belum ada belum ketemu titik terangnya begitu Bu. Oh begitu. Jadi menurut Bu Septi nih tujuan ngobrol kita hari ini apa nih, pembicaraan kita hari ini? Saya ingin cerita ke Bu Herlin untuk mendapatkan solusi itu Bu, solusi yang terbaik untuk permasalahan saya ini Bu. Iya. Iya Bu ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa menemukan solusi gitu kan, untuk permasalahan yang Ibu Septi hadapi. Iya Bu, terus terang nih Bu, saya kepikiran betul dengan satu siswa ini yang jarang masuk, apalagi mau sumatif akhir semester. Jadi bingung nih mau ngasih nilai berapa. Begitu. Kalau begitu ada hambatan nggak ya Bu ya, Ibu untuk mengajak siswa itu masuk ke sekolah? Jadi begini Bu, kemarin saya tanya dengan temannya yang rumahnya dekat dengan siswa saya yang jarang masuk ini. Katanya siswa saya ini dia tuh tinggal bersama neneknya begitu Bu. Sedangkan neneknya ini sakit-sakitan, sering sakit. Jadi dia merawat neneknya begitu Bu. Gitu. Jadi dia tinggal sama neneknya ya, bukan sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya ini Bu, ibunya sudah meninggal, kemudian ayahnya sudah berumah tangga lagi begitu Bu. Jadi dia hanya tinggal juga dengan ya. Kasihan juga ini Bu Septi. Nah, terus bagaimana pendapat Bu Septi? Nah, ini nih yang saya bingungkan Bu. Nanti saya akan berkoordinasi lah Bu dengan menemui murid saya ini tadi di rumahnya barangkali Bu, supaya ada titik terang, ada kejelasan, dan ada cerita yang sebenarnya apa begitu. Iya Bu. Oh iya Bu ya, semoga orang tuanya paham. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan kalau misalnya bertemu dengan orang tuanya? Saya mau memberikan pemahaman begitu Bu dengan orang tuanya. Ini agak susah orang tuanya nih Bu, karena ayahnya ini jauh Bu, tinggalnya setelah menikah itu pergi merantau jauh gitu. Saya kurang paham di mananya. Dan dia hanya bersama neneknya ini kan, ibunya sudah meninggal. Saya mau nantinya kalau bisa bertemu langsung, ingin memberikan pemahaman gitu Bu dengan neneknya atau dengan bibinya yang dekat dengannya, agar saat pagi, saat sekolah itu bibinya atau siapa gitu yang bisa menjaga neneknya gitu. Iya. Nanti setelah murid saya pulang dari sekolah, biar murid saya lagi gantian yang menjaga neneknya gitu Bu. Iya, bagus itu Bu Septi itu tindakannya. Nah, kira-kira ada nggak Bu Septi yang bisa Ibu libatkan untuk datang atau Bu Septi datang ke rumah neneknya itu?
Barangkali nanti saya sendiri Bu bersama wakil kesiswaan begitu Bu, atau wali kelasnya nanti kami bersama-sama menemuinya. Kasihan kan Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi karena dengan dia merawat neneknya, jadi dia ketinggalan pelajaran di sekolah gitu Iya kan. betul. Apa yang menjadi cita-citanya atau keinginan dia untuk lulus sekolah kan jadi terhambat gitu. Iya Bu. Bagus sekali ini Bu Septi, solusi dari Bu Septi sendiri. Memang harus seperti itu. Jadi Iya Bu Bu. Septi sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Iya Bu. Jadi nanti saya juga meminta temannya begitu Bu menyampaikan tugas-tugas yang tertinggal barangkali agar dia bisa mengejar ketertinggalannya begitu ya Bu, bisa menyusul mengumpulkan tugas. Karena ini sudah mau ujian loh Bu. Iya, kemudian kalau bisa Bu Septi juga itu apa memberikan informasi ke guru-guru gitu ya. Mungkin ada Iya. beberapa guru yang tidak memberikan tidak memberikan ini tanggapan gitu kan. Ini anak sudah jarang masuk ya sudah begitu saja gitu kan. Jadi Bu Iya Septi Bu. sebagai perpanjangan tangan dari dia lah bisa membantu dia gitu kan, bisa membantu anak tersebut agar Iya dia Bu. bisa sekolah kembali. Betul sekali Bu. Nah, Wah, iya. saya sangat senang nih Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Herlin. Bisa masalah saya itu sudah sedikit lega begitu Bu. Iya, mudah-mudahan harapannya kita semua mudah-mudahan anak tersebut nanti bisa sekolah lagi dan tidak bolos-bolos lagi ya Bu ya. Iya Bu, amin. Terima Iya, Bu kasih ya Septi Bu ini memang Herlin. hebat. Nah, tetap semangat ya Bu ya jadi wali kelasnya. Tetap semangat mendampingi anak-anaknya. Iya Bu Herlin. Tetap semangat. Iya. Terima kasih Bu Herlin. Sama-sama Bu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.